Halo, salam istimewa dari Jogja. Dan sore ini di samping saya ada sebuah build PC full set. Bukan cuman PC-nya aja, cuman ada lengkap dengan monitornya dan sebuah gaming gear set. Teman-teman bisa lihat PC build-nya di samping saya ini. Casingnya nggak terlalu besar, cuman kelihatan banget bahwa ini berisi padat banget. Dan mau nggak mau, aksen-aksen RGB-nya itu pasti menarik perhatian ya. Karena hampir semua, banyak banget ya aksen RGB-nya, mulai dari RAM-nya kelihatan nyala, water block-nya, motherboard-nya, VGA card-nya sepanjang itu juga ada aksen RGB-nya. Juga kalau dari sini kelihatan dari fan radiatornya 3 biji juga bisa menyala RGB dan semuanya tersinkronis, warnanya bisa serasi. Oke, mungkin buat sebagian orang ini jadinya keren banget ya, RGB-nya banyak dan bisa sinkronis. Kalau saya gimana? Kalau saya keren aja ya, nggak pakai banget. Keren aja, nggak pakai banget, tapi juga mungkin untuk sebagian teman-teman yang lain ini terlalu rame. Lebih senang kalau dibuat single color ataupun dibuat off aja lampunya, tapi itu nggak masalah karena di sistem ini semuanya bisa diatur. Per RGB-nya bisa diatur sesuka hati kalian, mau dibuat warna apa, mau dimatiin itu bisa-bisa aja. Oke, ini jadi sebuah PC build yang secara komponen cukup high-end saat ini, Juli 2021, menggunakan komponen-komponen yang termasuk yang terbaik di market saat ini. Nanti kita akan bahas belakangan ya spesifikasinya. Berikutnya ada sebuah monitor 27 inci dan ini resolusinya Full HD, masih Full HD. Refresh rate-nya 144 Hz dan respon time-nya 1 ms menggunakan panel IPS. Kayak gini bentuknya, kakinya udah segitiga. Ada kabel manajemennya juga di bagian kakinya. Secara tongkrongan sudah kelihatan bahwa ini monitor kekinian dengan bezel yang cukup tipis di 3 sisinya ya. Samping, kanan, kiri, dan atas tipis. Bawahnya masih ada space untuk logo dan beberapa tombol pengaturan. Selanjutnya kita ngomongin gaming gear. Ada sebuah full keyboard 104K dari kita bisa lihat di sini. Dan ini menggunakan switch Cherry MX. Warnanya LED-nya merah, nggak bisa diganti-ganti. Sebuah gaming mouse dan sebuah mousepad yang ada RGB-nya juga. Cuman ini nggak bisa sinkronis, bisa diatur lewat tombolnya doang ya, yang mousepadnya. Dan terakhir sebuah headset yang cukup empuk. Tadi saya sempat coba suaranya, datanya juga dapat dan di kuping juga nyaman banget. Jadi teman-teman yang istimewa dari build PC ini, full set ini, itu hampir semuanya ini menggunakan komponen dengan cap naga alias brand MSI Gaming. Hampir semua ya, saya nggak bilang semua karena ada beberapa komponen yang tidak cap naga yang bukan dari MSI karena MSI emang nggak buat. Prosesor, RAM, storage itu bukan cap naga, tapi lainnya semuanya cap naga alias gaming MSI Gaming, cap Dragon ya, logonya Dragon kayak gini nih. Ya, Dragon ini cukup ikonik sekarang, lumayan udah banyak yang kenal dengan logo ini. Begitu lihat gambar ini, oh MSI. Tapi lucu juga ya, begitu dibuat boneka maskot gini jadi lucu ya. Jauh kesannya dibandingkan ini yang sangar, ini kelihatannya lucu banget. Perutnya gendut, sayapnya kekecilan, terus kesannya jadi cute gitu, nggak sangar. Tapi whatever lah. Oke, sebagai informasi harga total full set ini, MSI build PC full set ini kurang lebih sekitar 70 juta rupiah di bulan Juli 2021 ya. Harga bisa berubah-berubah sih. Oke, habis ini kita akan bedah spesifikasinya apa aja yang kita dapat dengan MSI build PC full set dari MSI ini dengan harga sekitar 70 jutaan ini. Spesifikasinya seperti apa? Habis ini akan kita bedah dulu spesifikasinya. Spesifikasi 70 juta cap naga PC build lengkap, dapat spek kayak apa? Kita mulai dengan prosesornya dulu. Kita menggunakan Intel Rocket Lake generasi ke-11 dan ini adalah Core i9 11900K yang merupakan generasi terbaru dari Intel Gen 11 dan sudah mensupport PCIe Gen 4 sehingga teman-teman yang menggunakan graphic card maupun storage NVMe yang sudah Gen 4 harusnya bisa berjalan secara optimal dengan prosesor Rocket Lake ini. Soalnya di generasi 10 Comet Lake belum support controllernya untuk Gen 4. Jadi walaupun teman-teman pakai yang Gen 4 misalnya NVMe storage, speednya tidak akan optimal, tidak akan maksimal karena controllernya tidak mampu menghandle, belum support generasi keempat. Oke, berikutnya motherboard. Kita menggunakan chipset Z590. Jadi Intel juga merilis beberapa chipset baru untuk mengoptimalkan Rocket Lake ya. Jadi sama seperti pendahulunya, ada seri H510, ada seri B juga B560, dan ini adalah Z590 untuk segmen entusiasnya. Dan ini adalah dari merek MSI Gaming juga dengan logo naga di sini. Ya, Z590 Gaming Force.
Ini secara fisik cukup sangar. Udah dipasang cuma kardusnya doang ya. Heatsinknya gede, baik menutupi VRM-nya yang 16 fase, VRM 16 fase, dan menutupi 3 buah NVMe slot. Jadi ada 3 buah NVMe slot, yang satunya di tengah itu gede banget heatsinknya ya. Dan sudah ada RGB-nya, teman-teman bisa lihat juga. Untuk interface-nya juga cukup lengkap, dari mulai USB 3.1, 3.2, 3.2 kali 2 yang interface-nya USB Type-C juga sudah ada. Gigabitnya sudah 2,5 gigabit per second, dan banyak fitur-fitur lainnya seperti Audio Boost 5. Mereka bilang Audio Boost 5 ya kalau ngomong gitu, Audio Boost 5. 120 desibel, 32 bit, 384 kHz, dan DSD support. Juga untuk pendinginannya cukup lumayan oke, dari mulai heatsink VRM-nya cukup masif, cukup besar, dengan bahan yang cukup berkualitas. Dan harusnya chipset Jet 590 ini, terutama yang MSI ini ya, dengan 16 fase, harusnya sudah bisa menghandle sebuah Core i9 dengan baik. Karena mau nggak mau kita harus mengakui bahwa Core i9 dan Core i7-nya yang Gen 11 ini juga cukup haus daya ya. Jadi mereka juga harus memilih motherboard dengan VRM yang tangguh untuk bisa mengeluarkan semua performa dari Rocket Lake yang dipasang. Oke, berikutnya RAM, memori DDR4 32 GB kit. Kita menggunakan tim T-Force Delta RGB 16 GB per keping, jadi total 32 GB, dan ini rating speednya 3200 MHz dengan CA16 1818. Kayak gitu bentuknya, udah dipasang, cukup terang RGB-nya, performanya harusnya juga relatif oke ya, 3216 standar lah ya. Berikutnya storage, kita sengaja menggunakan yang Gen 4x4 NVMe-nya. Ini adalah Samsung 980 Pro. Samsung 980 Pro, bukan Evo ya? Enggak, berarti di luar Evo. Samsung 980 Pro, ini Gen 4x4. Secara teori, bila environment-nya mendukung, baik controllernya, motherboard-nya, dan storage sendiri, harusnya dia bisa berjalan read speed-nya itu dirasa di atas 5000 lah ya. Dan write speed-nya harusnya di atas 4000. Oke, secara ini semuanya mendukung Gen 4, jadi harusnya kita bisa menjalankan ini secara optimal di speed yang maksimal. Nanti kita coba bareng-bareng. Oke, kita sampai pada bagian yang cukup menarik, yang paling menarik menurut saya. Graphic card-nya apa Om? Ya, kita menggunakan RTX 3080 Ti yang merupakan chipset yang paling akhir yang Nvidia luncurkan. Dan di sini kita menggunakan MSI Supreme X yang menurut saya yang paling tinggi kasarnya ya di antara VGA card yang beredar di Indonesia untuk seri MSI. Ada Dual, ada Ventus, ada Gaming X, dan ini adalah Supreme X, seri tertingginya. Ya, secara chipset 3080 Ti itu harusnya positioning performance-nya ada di antara 3080 sama 3090. Dibandingkan 3080, baik CUDA Core, Tensor Core, maupun Ray Tracing Core-nya itu lebih banyak 3080 Ti. Dan untuk bandwidth memory bus bandwidth-nya juga lebih besar, sama dengan 3090, 384 bit. Kalau yang 3080 kayak 320 bit ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, ini spesifikasi 3080 Ti ini lebih mepet, lebih mirip ke 3090 dibandingkan ke 3080 biasa. Oke, habis ini juga kita akan coba performanya seperti apa. 3080 Ti ditandem dengan Core i9. Dan berikutnya adalah power supply. Kita menggunakan merek MSI juga. Ini adalah MSI A750GF 750 watt, sertifikasinya 80 plus gold, dan ini full modular. Ya, ini memang baru ya dari MSI. MSI juga belum lama terjun di dunia power supply. Tapi secara spesifikasi dan sertifikasinya harusnya cukup oke untuk menghandle sistem yang tadi kita sebutkan di awal. Core i9 plus 3080 Ti. Selanjutnya untuk cooling sistemnya, karena Core i9 itu tidak dibawain HSF atau sistem pendingin apapun dari paket pembeliannya. Jadi mau nggak mau kita harus mencari third party cooling system untuk mendinginkan si Core i9 ini, Rocket Lake ini. Dan kita memilih AIO All-in-One water cooling dari MSI. Ini adalah Core Liquid 360R. Jadi teman-teman lihat ini 360 mm, artinya 12 cm kali 3 fan-nya. Dan radiatornya cukup panjang, sepanjang 3 kali fan 12 cm harusnya ya. Dan ada water block yang ada gambar naganya juga. Dan ini kita gunakan untuk menjinakkan si Rocket Lake Core i9 11900K. Nanti kita akan lihat juga performa pendinginannya seperti apa. Dan yang terakhir untuk PC build-nya, kita ngomongin masalah casingnya. Teman-teman bisa lihat casingnya ini nggak terlalu besar.
Dengan spesifikasi yang saya sebutkan di awal, cukup muat semuanya, baik dari Z590-nya, RTX 3080 Supreme X yang cukup tebal dan panjang, bahkan Core Liquid 360R-nya, 360 mm I/O-nya bisa masuk sempurna di sini. Awalnya saya sempat ragu, apakah si water cooling-nya bisa masuk di casing sekompak ini, ternyata bisa dengan sempurna dipasang di bagian depan ya. Kita lihat tidak terlalu berlebihan, aksennya cukup menawan, elegan, nggak terlalu banyak aksen yang macam-macam. Depannya flat polos, sampingnya tempered glass biasa, dan kita bisa pasangi 3 buah fan tambahan untuk exhaust plus 3 buah fan radiator di bagian depan. Keren, saya suka. Kecil, compact, padat, elegan. Berikutnya di luar PC build kita ngomongin monitor. Ini 27 inci Full HD 144Hz 1ms IPS panel dan serinya adalah Optix MAG273R. Ya, color gamutnya sRGB-nya 136%, di atas rata-rata. Dia cuma 99-100% untuk monitor mainstream ya. Ini 136%. Harusnya reproduksi warnanya lebih lebar, lebih kaya, dan harusnya berefek pada gambar-gambar yang lebih realistis yang bisa ditampilkan oleh monitor ini. Terus di bagian belakangnya juga ada lampunya. Jadi kalau teman-teman memposisikan monitor ini mepet ke dinding, itu harusnya lampunya itu bisa memancarkan ambient light ya di belakang monitor seperti itu, dan itu bisa diatur lewat software MSI Mystic Light juga. Bisa disinkronkan dengan game maupun desktop yang kita gunakan. Bisa dipilih juga warna yang kita inginkan lewat software tersebut. Oke banget lah, 27 inci, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar, 144, oke, 1ms, IPS, 136% sRGB, ada ambient light di bagian belakang. Bezelnya cukup tipis di 3 bagian, samping dan atas. Di bagian bawah cukup, nggak terlalu tebal ya, cuma cukup untuk sebuah logo MSI dan beberapa LED indikator. Berikutnya kita langsung ke gaming gear. Ada 4 item di gaming gear set ini: keyboard, mouse, mousepad, dan headset. Keyboardnya teman-teman bisa lihat, ini 104K full size, dan aksen warnanya cuma bisa merah, nggak bisa berubah warna untuk LED-nya. Dan ini masih, sudah mechanical. Ini mechanical dan ini menggunakan switch Cherry MX Red, jadi nggak terlalu clicky harusnya. Cherry MX Red. Ya, berikutnya mouse-nya. Mouse-nya GM50. Cukup enteng, jadi mungkin buat teman-teman yang suka mouse enteng ini termasuk yang oke ya. Ada lampu RGB-nya juga dan bisa diatur lewat software, ada pengaturan DPI. Berikutnya adalah mousepad-nya. Ini mousepad-nya nggak bisa sinkronis ya. Cuma bisa diatur warnanya lewat tombol. Ada lampunya juga di pinggirannya. Dan terakhir sebuah headset GH30. Nggak ada lampu-lampuan, tapi bisa detachable ini mic-nya. Kalau teman-teman sedang nggak pengen berkomunikasi dengan yang lain atau mendengarkan musik, bisa dicopot kalau merasa mengganggu. Saya sempat coba, suaranya cukup empuk, cukup detail, dan positioningnya juga bisa masuk lah untuk kita main game, mau menentukan posisi musuh dengan suara lumayan detail. Oke, dan di kuping nggak sakit, enak, nyaman lah. Ear cup-nya lumayan berkualitas ya bahannya. Oke, itu spesifikasi yang saya detailkan untuk sebuah MSI Gaming Build full set seharga sekitar 70 jutaan. Dan tentu teman-teman penasaran, harga 70 juta dengan spek segar itu kira-kira performanya seperti apa, suhunya bagaimana, terus untuk grafik performanya, CPU performance-nya, dan lain-lain. Habis ini kita akan benchmark, kita akan tunjukkan beberapa parameter baik dari CPU, GPU maupun skenario lainnya. Jangan kemana-mana, habis ini kita benchmark.
Oke, kita sudah selesai benchmark dan hasilnya sudah teman-teman lihat tadi bagaimana menurut teman-teman. Ya, dengan 70 juta saya rasa ini worth for money ya. Dengan harga 70 juta full set teman-teman bisa mendapatkan komponen-komponen terbaik yang ada di pasaran. Dan sistem cap naga ini benar-benar bisa mengeksploitasi baik dari performance CPU-nya, GPU-nya maupun storage-nya. Yang Gen 4x4 itu benar-benar bisa jalan full speed di sistem ini. Tadi kita lihat bahwa read-nya bisa tembus 6.700 lebih. Write-nya bisa maksimum di 5.000-an, sekitar 5.000-an, dan itu sudah mencerminkan performa NVMe 4x4 yang sesungguhnya. Begitu juga dengan prosesor, dari beberapa synthetic benchmark yang menguji kemampuan prosesor, stabil banget dan suhunya terjaga dengan sangat baik. Di luaran memang ada isu bahwa Core i9 itu panas banget ya. Tapi dengan Liquid Core 360R kayaknya bisa sedikit agak jinak. Suhunya saya lihat termaintain dengan baik. Di beberapa kali loop clocknya stabil dengan suhu yang masih kita anggap normal-normal aja untuk sebuah Core i9. Begitu juga dengan 3080 Ti, seperti saya duga bahwasanya performanya itu lebih mirip ke 3090 dibandingkan ke 3080 biasa. Jadi secara performa GPU dan CPU ini sudah optimal banget, ditambah dengan storage yang super kencang dan sistem yang cukup compact, monitor dengan color gamut yang relatif di atas rata-rata 136%, dan gaming gear yang saya rasa masih cukup premium, terutama di keyboardnya. Masih menggunakan Cherry MX, nggak banyak ya merek-merek keyboard yang masih menggunakan Cherry MX Switch. Oke, itu mungkin informasi singkat yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman. Thank you banget yang udah subscribe channel kita. Yang belum subscribe bisa support kita dengan subscribe di Jawara Media. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap jaga kesehatan. Salam istimewa dari Jogja.